Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Senang banget saya masih bisa kembali hadir di hadapan Anda. Ya, kali ini sebenarnya ini adalah konten yang nggak begitu niat disajikan untuk Anda, karena ini konten merupakan suatu curahan hati ataupun pengalaman hidup dalam realita saya ya. Ya, kali ini saya akan membahas tentang pria yang bekerja keras ya. Memang di zaman sekarang ini ada beberapa orang yang mungkin banyak orang masih menganggap pekerjaan ya kuli-kuli seperti itu adalah suatu pekerjaan yang bagus gitu, pekerja keras. Jadi seorang laki-laki yang bekerja misal bangunan ataupun macul seperti itu dianggap pekerja keras, karena memang mayoritasnya di lingkungan pribadi saya itu adalah mayoritasnya sebagai kuli proyek ataupun galian serta bangunan ya. Jadi banyak orang yang tidak atau belum terbuka mindsetnya untuk mengarah ke pekerjaan yang lain, sehingga orang yang tidak melakukan pekerjaan itu dianggap sebagai orang yang malas atau orang yang tidak mau bekerja keras. Padahal di luar kota itu sudah pikirannya sudah maju, sudah ingin berbisnis ataupun hal lain ya, mungkin karena pendidikan yang rendah ataupun ya sebenarnya kalau pendidikan sih tidak harus tinggi ya, karena yang sukses itu belum tentu sarjana seperti itu. Karena saya pun ingin meluruskan bahwa tidak selalu harus menjadi kuli untuk menjadi sukses seperti itu ya. Dan saya juga dulu sempat berpikiran bahwa menjadi kuli itu adalah hal yang nantinya akan bagus gitu prospeknya ke depannya, sehingga banyak orang yang tidak tahu kalau lahan galian itu sudah tidak ada dan hampir sudah punah gitu, hampir sangat sedikit untuk ditanami kabel-kabel seperti itu. Karena di Jakarta sendiri sudah banyak sekali galian yang di bawahnya itu ternyata sudah banyak tertanam kabel, sehingga ada salah satu tetangga yang ingin atau berangkat ke sana, ada yang tewas karena kecelakaan tersetrum ya, kejadian atau insiden seperti itu. Bukan berarti saya takut dengan hal-hal yang seperti itu. Saya cuma ingin merubah mindset saya. Saya tidak ingin melakukan pekerjaan itu, bahwa ada pekerjaan lain selain itu gitu ya. Jadi ya memang saya tidak menghina ataupun mendiskriminasi pekerjaan itu, karena keluarga saya pun banyak yang kebanyakan itu mayoritasnya memang kuli seperti itu, kuli yang galian ya, jadi bangunan atau apapun itu. Dan mereka itu dicap pekerja keras, padahal kemajuan atau ekonominya menurut saya biasa saja. Bahkan lebih ya boleh dikategorikan pas-pasan lah gitu. Cuman ketika saya tidak melakukan pekerjaan itu, saya dianggap pemalas ataupun tidak ingin bekerja keras gitu. Jadi orang yang tidak melakukan itu di kampung karena mungkin pikirannya kolot. Jadi misal saya ini kan berbeda pekerjaannya dari teman-teman saya, pegawai rendahan ya, boleh dibilang seperti itu saya ini. Dan memang banyak yang menyepelekan dan menganggap memandang sebelah mata gitu ya. Dan pacar saya pun malu untuk mengakui saya seperti itu. Jadi saya rasa pekerjaan itu datangnya dari Tuhan ya, karena jodoh, rezeki dan ajal itu balik lagi ke Allah ya, yang menentukan. Misal jodoh, kita sudah berusaha sekuat tenaga, kalaupun memang belum jodohnya, kita nggak bisa untuk memaksakan kehendak itu. Walaupun kita sangat menginginkan sekali mungkin bersama dia, tapi memang takdirnya tidak disatukan, itu tidak bisa. Begitupun halnya dengan rezeki ya.
kita sudah berharap, berdoa, dan berusaha untuk menginginkan pekerjaan yang ideal serta yang bonafit, tetapi karena takdir berkata lain, ya makanya kita berbeda pekerjaannya gitu. Jadi dikasihlah pekerjaan yang berbeda, tapi bukan berarti kita berhenti berusaha untuk terus melanjutkan hidup ataupun menjadikan hidup ini lebih baik. Dan begitupun ajal ya. Jadi banyak di rumah sakit itu yang beranggapan mereka melawan azal sebenarnya, seperti itu. Cuman kita kan sebagai manusia berusaha untuk sembuh gitu ya. Bukan berarti kita melawan ajal, kita mencari kesembuhan gitu agar tetap melanjutkan hidup dan beribadah, seperti itu ya. Jadi sama halnya dengan pekerjaan. Jadi ada misalnya contoh kita bandingkan dengan binatang ya. Contoh lah burung murai. Kalau belum tahu silahkan browsing di Google. Dengan ayam kampung ya. Tentunya ini perbedaan harganya sangat jauh. Kenapa burung murai ini yang sangat kecil ini bisa mahal, sedangkan misal ayam kampung itu harganya lebih murah? Kalau kita lihat secara kondisi fisiknya memang lebih besar ayam kampung gitu, karena ayam kampung ini kita lihat hanya dimanfaatkan dagingnya ya, sedangkan burung murai memiliki bulu yang indah, terus juga kemampuan bersuara yang sangat merdu, sehingga dia memiliki nilai jual yang lebih atau berkali-kali lipat dari ayam kampung tersebut. Ataupun kita lihat beginilah, misal burung lah. Saya nggak suka burung sebenarnya. Ini hanya untuk perbandingan saja. Kita perhatikan burung. Coba jika Anda lebih jeli, burung itu memiliki paruh yang beragam. Begitupun dengan makanannya ya. Jika paruhnya bengkok, ada yang memakan biji-bijian, daging, ataupun ikan. Seperti itu. Jadi cara mereka menangkap berburu mangsanya pun berbeda-beda gitu. Ada yang di air burungnya, ada yang di pohon makan ulat, atau kita perhatikan mungkin di sawah makan padi dan lain macam sebagainya ya, dan itu semua mereka berusaha dengan kemampuan mereka yang berbeda gitu. Jadi ada burung yang berbadan besar, kecil, dan mereka semua tetap bisa makan ya, bisa memenuhi kebutuhan anaknya untuk tetap melanjutkan regenerasi atau keturunannya gitu. Jadi walaupun misal semut pun dia akan tetap diberi rezeki ya. Jadi kesimpulannya sebetulnya saya dianggap pemalas dalam hal pekerjaan ya, karena saya tidak ingin bekerja seperti orang pada umumnya. Bukan tidak ingin, karena memang kemampuan orang itu berbeda-beda dalam berusaha gitu. Jadi itu hanya mindset orang saja, sehingga saya dicap pemalas atau apapun itu. Padahal saya bangun jam 5 loh, jam 5. Dan saya memiliki intelektual yang boleh dikategorikan maju lah ya. Dengan alhamdulillah membuat channel ini, walaupun sedikit demi sedikit saya kumpulkan uangnya, dan alhamdulillah mulai menghasilkan, sehingga orang-orang tidak tahu ya. Bahkan yang pertama saya membuat channel ini pun saya dibully habis-habisan, dan setelah tahu bahwa ini menghasilkan, orang itu malah ingin membuat atau berguru pada saya gitu. Dan saya katakan mohon maaf, silahkan Anda cari ilmu sendiri gitu ya, karena saya pun membangun channel ini dengan susah payah. Dan alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman yang sudah support, terima kasih banyak. Saya kembali memiliki semangat untuk hidup berkat adanya para subscriber yang selalu mendukung. Itulah kekuatan saya sampai detik ini. Walaupun ada yang tidak suka ataupun apa, saya apresiasi atas itu semua ya.
Jadi ya kita berkaca bahwa pekerjaan itu memang sudah Allah tentukan. Kita tinggal, yang penting kita jangan berhenti berusaha. Intinya itu saja. Dan buat Anda yang mungkin sekarang dicap pemalas ataupun pengangguran, ayo bangun ya. Bangun pagi-pagi, semangat. Yang mungkin kemarin baru lulus, silakan semangat ya untuk mencari pekerjaan gitu. Nah, kalau Anda rebahan main HP ataupun kipasan di kamar, itu baru saya katakan kategori pemalas ya. Tapi banyak juga yang di kamar main HP ternyata dia memiliki channel yang besar. Jadi udah maju pikirannya seperti itu. Dan anak-anak sekarang pun kalau ditanya mungkin kebanyakan ingin jadi YouTuber ataupun ingin jadi yang lain-lain yang lebih menguntungkan gitu. Bukan berarti saya menyuruh Anda semua untuk menjadi YouTuber, tidak seperti itu konteksnya ya. Jadi jangan berhenti berusaha gitu. Untuk ya misalkan gini, misal saya pernah nonton channel Deddy Mulyadi ya, Kang Deddy Mulyadi. Di situ ada seseorang pengemis yang membawa anaknya tiga orang ya. Nah di situ pengemis itu tuh terus-terusan gitu, walaupun sudah diperingatkan oleh Kang Deddy ini, dia terus untuk mengajak anaknya mengemis gitu. Sehingga Kang Deddy ini berkata bahwa jika Anda mengajak anak Anda untuk mengemis, maka suatu saat nanti anak Anda ini akan jadi pengemis. Dan itu saya rasakan sendiri gitu. Ketika saya diajak oleh bapak saya untuk macul ya saya mindsetnya macul gitu, bahwa nggak ada usaha lain untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi saya hanya bisa macul untuk mendapatkan uang. Jadi seperti itu mindset saya tuh, jadi berubah gitu. Ketika saya ingin berdagang ataupun apa, jadi nggak bisa, pikiran saya tuh, otak saya udah, oh iya saya ingin macul nih buat dapat duit gitu. Cuman saya menolak normal lah, menolak seperti orang-orang yang lain macul dan macul otaknya gitu. Saya itu ya terserah Anda mau bilang pemalas atau apapun itu, saya tidak peduli. Yang penting kita intinya jangan berhenti berusaha untuk tetap mengais rezeki dari Allah ya. Nah, mungkin cukup sekian saja. Ini sebenarnya channel yang konten yang ketidaksengajaan. Ya, kita ini diberi kemampuan oleh Allah berbeda-beda untuk mendapatkan jalan rezekinya masing-masing. Terima kasih yang sudah berpartisipasi dengan channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin nanti ke depannya jika sudah gajiannya mungkin setiap bulan gitu ya, nanti ada giveaway pastinya ya. Dan jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.